Persekutuan Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat malam. Nah, duduk situ. Salam sehat dan sejahtera. Meski pelaksanaan ibadah keluarga pada malam hari ini masih kita laksanakan secara virtual dengan cara pertemuan ibadah dalam kanal Zoom dan YouTube, sehingga kita bersama melayani dan mengikuti peribadahan dari rumah masing-masing. Namun, biarlah kesetiaan serta kekusukan keperibadahan keluarga kita malam ini tidak berkurang dan tetap berkenan kepada Tuhan. Dan dalam sukacita, Tuhan pun menerimanya sebagai ungkapan syukur yang tulus dari kita umat pilihannya, dan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Allah. Pemberitaan firman dalam ibadah keluarga malam hari ini adalah Pendeta Masni Ida Rade Sihombing STH. Jemaat, marilah kita memulai peribadahan kita. Syukur, puji Tuhan juru selamatmu, masuklah ke pelatarannya, bernyanyi bergema, bersukacitalah. Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak. Persembahkan dirimu kehadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu kehadapannya dengan tulus hatimu. Dosa kita yang ditanggungnya dalam korban putra tunggalnya, hingga kita dibebaskannya dari kuasa maut yang kejam. Karena kasih Allah yang besar yang dinyatakannya di dalam putranya. Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu kehadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu kehadapannya dengan tulus hatimu.
Mari kita satu dalam doa Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya Allah, Bapa yang kami puji, sembah, dan muliakan Tuhan Yesus Kristus. Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan untuk beribadah melalui Zoom. Berkatilah kami yang hadir di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini melalui Zoom. Berkati juga untuk Ibu Pendeta Ida Rade yang pada malam hari ini membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan bermazmur. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 4 ayat 3 sampai yang ke-6. Kita akan membaca secara berbalasan. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu tanpa tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar. Dan percayalah kepada Tuhan. Roh Kudus ilhami kami umat-Mu, datang dan kuduskan hidupnya merdu. Roh Kudus tolonglah kami selamanya, menentang yang jahat dengan yang benar. Bapak Ibu, marilah kita masuk untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mempersiapkan pembacaan Alkitab kita dari Maleakhi 3 ayat 10 sampai dengan 12. Maleakhi 3 ayat 10 sampai dengan 12. Kita mohon bimbingan kuasa Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Ketika kami pada malam hari ini kembali menanggung-jawabi tugas beriman kami sebagai umat kepunyaan-Mu, sebagai umat Tuhan yang ada di GPIB Tugu Jakarta Utara, beribadah dalam ibadah keluarga yang senantiasa kami lakukan di setiap hari Rabu, di setiap minggu. Karena itu Tuhan, walaupun dalam kesederhanaan kami yang beribadah hanya beberapa orang saja, dengan mengikuti secara Zoom meeting, Tuhan tolong kami, berkati kehadiran kami. Berkati juga kami ketika kami beribadah kepadamu dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami dalam hidup beriman kami setiap hari. Karena itu ya Tuhan, biarlah kiranya dengan kuasa Roh Kudus Tuhan sajalah kami dimampukan bersama-sama untuk membaca, mendengar, dan memahami firman Tuhan dengan baik dan benar.
Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan mohon bimbingan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita dari Maliaki pasal 3 ayat 10 sampai dengan 12. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan memulainya terlebih dahulu, baru Bapak Ibu ayat yang ke-11, ayat 12 kita baca bersama-sama. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghadir bagimu di belalang supaya jangan dihabisi hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan Allah. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Bapak, umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang perpuluhan, Alkitab mencatat perpuluhan dalam bahasa Ibrani, artinya dalam bahasa Ibrani, Ma'aser Sarafim, artinya Ma'aser Kesafim memberi 10% dari pendapatan bangsa Israel. Awalnya persepuluhan adalah ketika Abram ditemui oleh Melkisedek. Melkisedek memberkati Abram dan Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semua kepemilikannya. Itu kita bisa baca dalam Kejadian 14 ayat 20. Lalu dalam kitab Kejadian selanjutnya, jadi yang kedua dalam catatan Kejadian ini, dalam Kejadian 28 ayat 20 sampai dengan 22. Di situ di mana di situ dikatakan Yakub membuat nasarnya di Betel. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian 28 ayat 20 sampai dengan 22. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kita lihat di situ, ketika dikatakan di Betel, di rumah Tuhan, di sanalah Yakub membuat nasarnya untuk memberikan persepuluhannya. Itu catatan yang kedua dari persepuluhan yang kita baca di dalam Perjanjian Lama.
Dan lalu yang ketiga, kita membaca di dalam Imamat 27 ayat 30. Tuhan berfirman melalui Musa. Persepuluhan diberikan kepada suku Lewi untuk mendukung kehidupan keseharian mereka. Sebab mereka tidak berladang atau tidak bercocok tanam. Karena mereka bertanggung jawab untuk tugas spiritual bangsa Israel. Dan lagi mereka tidak mendapatkan tanah warisan sebagai anak Yakub. Bagian mereka diberikan kepada anak-anak Yusuf. Nah, Bilangan 18 ayat 26 itu diingatkan kepada mereka. Kepada siapa? Kepada suku Lewi. Ketika mereka menerima persepuluhan dari semua orang, mereka pun wajib memberikan persepuluhan mereka kepada Tuhan dalam peribadahan. Jadi artinya ketiga keberadaan yang tadi kita catat di dalam perjanjian lama dari Kejadian 14, bagaimana Abram ya menerima berkat dari Melkisedek, lalu ia memberikan persepuluhannya. Lalu yang kedua, bagaimana Yakub membuat suatu nasarnya di Betel. Ya, ketika ia mendapatkan berkat Tuhan, dia senantiasa memberikan persepuluhannya. Dan yang ketiga, ketika di dalam Imamat ini jelas sekali bagaimana suku Lewi mendapatkan persepuluhan daripada suku lain. Tetapi tidak stop di situ saja. Ternyata suku Lewi tidak hanya untuk dirinya sendiri. Artinya suku Lewi juga atau orang Lewi juga ikut persepuluhan. Persepuluhan pada waktu itu dalam bentuk mereka berikan dalam bentuk membantu orang-orang yang miskin atau orang-orang yang tidak mampu. Jadi kita lihat di sini bagaimana persepuluhan itu dikelola dengan sedemikian rupa sehingga menjadi satu berkat bagi banyak orang. Nah, di dalam perjalanan bangsa Israel, ketika mereka keluar dari pembuangan di Babel, mereka telah enak dan nyaman tinggal di negeri yang Tuhan berikan, di kampungnya sendiri. Hidup mereka nyaman. Jadi tidak lagi mereka menjadi budak, tetapi menjadi orang yang merdeka. Nah, di dalam catatan yang kita baca, ketika kita baca kitab Maleakhi ini, kehidupan bangsa Israel, khususnya ketika mereka sudah kembali hidup bagus, kehidupan baik, ternyata mereka tidak lagi terarah. Mereka mengabaikan hidup beribadah dengan baik dan benar. Mereka tidak lagi mau memberikan persembahan-persembahan. Terlebih lagi mereka tidak lagi melakukan persembahan persepuluhan. Karena itu Nabi Maleakhi datang dengan sebuah tugas yang begitu besar, yaitu bagaimana kembali membangun hidup beriman mereka yang baik. Sulit ketika mereka sudah nyaman, ketika mereka sudah enak hidup mereka, ternyata mereka melupakan tugas tanggung jawab mereka berpersembahan yang baik dan benar. Jangankan bersepuluhan, berpersembahan saja, mereka tidak lagi mengingatnya. Nah, karena itulah Nabi Maleakhi kita bisa lihat di sini dalam catatan di dalam Alkitab kita bagaimana dia begitu harus membangun hidup beriman mereka dengan baik dan benar, terlebih lagi moral mereka. Tidak sembarangan hidup sebagai umat kepunyaan Tuhan, di mana mereka hidup sebagai orang yang
saat itu menjadi hedonisme, mengutamakan kepuasan jasmani, berlaku tamak, pementingan ragawi, yang penting tubuh dan dirinya saja. Sehingga mereka tidak lagi mengingat bagaimana hidup sebagai umat Tuhan yang beriman kepada Tuhan. Mereka berlaku semena-mena, berlaku sesuka hatinya. Tidak lagi mengindahkan ajaran dan aturan Tuhan. Hidup yang katanya menjadi umat pilihan Tuhan, atau yang katanya mereka adalah orang yang percaya, kalau saat ini dikatakan yang katanya mereka itu orang beragama, cuman hanya toh sebagai orang yang beragama, tapi tidak beriman dengan baik. Karena ya itu tadi, yang penting dirinya senang, yang penting dirinya happy, yang penting dirinya jasmaninya tercukupi. Karena itu Maleaki menghardik mereka dengan tuduhan melakukan kejahatan terhadap Allah. Kalau kita bisa kembali mengingat bagaimana keberadaan daripada umat Tuhan, kita bisa lihat di dalam Maleaki 3 ayat 8 sampai dengan 10. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Inilah yang dinyatakan oleh Nabi Maleaki terhadap umat Tuhan. Nah, kata-kata Maleaki ini menutup keberadaan yang ada di dalam Perjanjian Lama dengan pernyataan tentang hukum persepuluhan dengan mengatakan, ujilah aku ketika memberikan persembahan atau persepuluhan, apakah kurang berkat dan kasih sayang Tuhan itu? Jadi Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa umat Tuhan di sini begitu tidak peduli terhadap apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Seolah itu adalah milik kepunyaan mereka sendiri. Karena itu ketika Tuhan marah menghardik mereka lewat Nabi Maleaki, mereka seolah-olah mengatakan, emangnya aku menipu apa sama Tuhan? Ini kan milik-milikku. Gitu. Kalau istilah kasarnya sekarang seperti itu. Nah, inilah yang terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan di dalam zaman atau Nabi Maleaki. Kalau kita perhatikan di dalam kehidupan daripada umat Tuhan ini, mereka dikatakan tidak berkekurangan, tetapi mereka tidak menyadari apa yang mereka miliki itu asalnya dari tangan Tuhan. Karena itu Tuhan ingatkan untuk senantiasa melihat bahwa itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Ketika mereka mengembalikan apa yang mereka miliki yang asalnya dari tangan Tuhan, dikembalikan sebahagian kepada Tuhan, Tuhan katakan, apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat? Tentunya ketika mereka memberikan persembahan, dikatakan di sini, lumbung-lumbungmu akan terisi penuh. Sebab apa? Ya sebab Tuhanlah yang punya kuasa. Berkat itu adalah milik Tuhan. Karena itulah bangsa Israel sadar ketika mereka menikmati berkat rezeki yang datangnya dari Tuhan, bukan untuk menumpuk
atau untuk membuat kesenangan diri pribadi. Akhirnya tanpa sadar mereka menjadi orang-orang yang pongah, orang-orang yang sombong, orang-orang yang kemaruk. Kalau ketika mereka tidak menyadari semua itu asalnya dari tangan Tuhan. Tapi ketika mereka menyadari itu, maka Tuhan akan memberikan berkat yang berkelimpahan baginya. Terlebih lagi dikatakan semua itu dikembalikan lagi dalam keperluan rumah Tuhan. Tadi di ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Persediaan makanan di rumahku artinya untuk dalam berpelayanan, untuk pelayanan kasih. Dan untuk pelayanan kehidupan kebersamaan umat Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Kita dalam artian umat Tuhan di GPIB Tugu Jakarta Utara. Apakah kita menyadari bahwa berkat itu datangnya dari tangan Tuhan? Berbeda dengan situasi persepuluhan dalam zaman Musa dan zaman Maleaki. Persepuluhan adalah hukum Allah bagi anak-anaknya. Namun pemberian persepuluhan itu sifatnya adalah sukarela. Bagaimana kita benar-benar memberikannya dengan tulus dan ikhlas. Jika persepuluhan adalah suatu yang bersifat sukarela, apakah pemberian atau pembayaran dari satu persepuluhan itu adalah satu hal yang khusus? Tentunya benar, itu adalah yang khusus. Persepuluhan kita memang tidak terlalu ditekankan di dalam setiap peribadahan. Tapi itu adalah satu yang khusus ketika kita melihat bahwa kebutuhan persediaan di rumah Tuhan, barangkali ketika kita bisa melihat keberadaan berpelayanan kita di dalam kehidupan setiap saat, setiap waktunya, yang memerlukan bantuan, yang memerlukan satu kesediaan untuk memberikan persembahan dengan hati yang bersyukur dan ikhlas, maka tentunya kita mau memberikan persepuluhan kita dengan baik dan benar. Nah, ketika kita saat ini dalam hidup peribadahan kita, saat ini kita secara online, tidak offline lagi. Semua dilakukan secara online, tidak lagi tatap muka. Itu artinya dalam kehidupan peribadahan kita mungkin tidak lagi membawa persembahan kita ke ibadah secara langsung. Tidak lagi berjalan seperti biasa. Tetapi bagaimana kita menjalani tanggung jawab kita dalam memberikan persembahan kita masing-masing. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita nggak usah ngomong tentang persepuluhan ya. Kalau kita ngomong tentang persepuluhan, rasa-rasanya agak sulit. Karena apa? Karena kita tidak pernah terbiasa untuk memberikan persepuluhan. Memberikan persembahan aja kita rasa-rasanya sulit. Saya juga kurang mengerti. Kalau saya mau ngobrol tentang persembahan, nggak usah dulu ngomong persembahan persepuluhan. Persembahan biasa aja ketika kita semua ibadah secara offline, sulit untuk memberikan persembahannya. Benar enggak? Saya baca di Warta Jemaat ya, Ibu Bapak maaf ya, kalau kita baca di Warta Jemaat itu jelas banget gitu, tertera. Ada satu sektor 1 bulan itu cuma 50.000.
Kebayang nggak? Berarti itu persembahan loh, persembahan hari Minggu. Yang mungkin kita nggak usah pergi ke ibadah, kita harus memberikan 50.000 satu sektor 1 bulan. Itu artinya satu sektor isinya berapa orang, berapa keluarga. Kalau saja satu sektor itu 20 keluarga, kakak loh ya, saya nggak ngomong kepala, kepala lebih banyak lagi jumlah jemaatnya. Kalau kakak, kalau misalnya dia itu 20, kebayang nggak? Seminggu itu dia cuma ngasih berapa satu kakak? Kok cuma 50.000? Sedih kan? Sedih nggak? Kalau saya sih sedih loh. Kenapa? Ternyata cara kita memberi atau kemauan atau tugas tanggung jawab kita memberi itu masih kurang. Apalagi kita harus sepersepuluh loh, bayangin. Per-10 dari milik kepunyaan kita. Kita harus bawa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pernah ada orang yang seperti Yakub. Dia bernasar akan memberikan persepuluhannya dari berkat yang ia terima. Tadi kan saya dibaca ya, Yakub. Kalau Tuhan kasih roti, aku akan kasih dari tempat ini akan selalu ada 1/10. Dia berikan. Nah ini dia ceritanya mau jual rumah. Dia jual rumah, dia minta tolong Pak Pendeta, tolong doakan. Ini nggak usah dikasih tahu siapa namanya, nggak ada di tubuh lah pokoknya. Tolong doakan Pak Pendeta, saya buat jual rumah. Kalau nanti ada yang beli rumahnya harganya 1 M. Kalau nanti ada saya akan berikan ke gereja 1/10. Benar kan Pak Pendeta, kami begitu. Oh boleh Pak, silakan. Tapi saya dalam hati nih, walaupun saudara pendeta, kayak juga Thomas, mungkin 100 juta dia mau kasih ke gereja 10 M, ya kan? Terus tapi ya Pak Pendeta berdoa, bukan saya yang berdoa, pendeta yang berdoa. Lalu selesai itu, benar laku rumahnya 1 M. Apa yang diberikan? Percaya nggak dipercaya? Dia tidak memberikan 100 juta. Terus saya bilang, Bapak Pendeta, benar kan? Nasarnya dia bilang begitu. Udah dapat, dia nggak peduli tuh. Dia kasihnya cuma berapa? Dia cuma beli genset. Pak Pendeta, saya mau beli genset karena rumah saya sudah laku. Dia lupa ngomong bahwa nasarnya 1/10. Dia beli genset yang harganya nggak sampai 10 juta. Ngebayang nggak? Nah, ya kan, ngebayang kan? Jadi kalau kita ngomong tentang persepuluhan untuk jemaat GPIB, ini rada-rada saya nggak percaya gitu. Karena apa? Sulit, gak gampang. Kalau cuma 100.000, 1/10-nya 10.000 masih gampang ya. Tapi itu juga sulit bagi orang yang dapatnya 100.000. Ini. Jadi kalau kita mau ngomong tentang persepuluhan itu nggak gampang. Tapi tadi, ujilah aku, kata Tuhan. Aku akan membuka tingkap-tingkap langit. Tuhan akan memberikan berkat. Kenapa kita maksud? Karena kita takut. Kita takut. Dalam memberikan persembahan kita takut. Kita takut tidak ada berkat yang akan Tuhan berikan. Kita takut kita kehilangan berkat, Bapak Ibu. Tapi yang lucunya ini, kalau saya lihat, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita di jemaat lain, ya, orang GPIB pergi beribadah ke gereja lain, suruh kasih persembahan. Kalau di GPIB persembahannya maaf nih, 2.000. Kalau di tempat itu dia berani ngasih 10.000. Itu heran. Berikanlah persembahanmu, bawalah kepada Tuhan. Baik Pak Pendeta, kasih 10.000. Kalau GPIB 2.000. Terus udah gitu kalau udah 2.000 jangan marah ya. Kadang-kadang kebanyakan maunya. Ini maaf aja nih saya harus ngomong keras begitu. Kebanyakan permintaannya, haknya doang yang diminta. Silakan Bapak Ibu lihat sendiri dalam perjalanan kehidupan kebersamaan dalam berpelayanan. Bersyukurlah, makanya saya bilang gini,
kita nih GPIB Tugu, saya nggak akan bosan-bosan ngomong. Bersyukurlah kita, ya, GPIB Tugu menjadi cagar budaya. Jadi ketika kita punya gereja bisa direnovasi dengan baik. Kita punya gedung Yeruel bisa direnovasi. Kita punya panggung bisa direnovasi. Kita punya pastori bisa direnovasi. Tanpa ngambil duit sepeser pun dari kas gereja. Gak nyusahin jemaah. Tapi tolonglah, itu kita syukuri berkat yang Tuhan beri. Tapi tolonglah sebagai umat Tuhan, kewajiban kita mari kita buat. Berikan apa yang kewajiban kita kepada Tuhan, yaitu memberikan persembahan. Syukur-syukur kalau kita mau bersepersepuluhan. Berikan persembahan dengan tulus, dengan ikhlas, jangan dengan punya negative thinking. Kadang-kadang kan kita gitu. Nanti kasih kita persembahan, duitnya nggak tahu, nggak kenal, nggak. Kadang itu yang kita pikirin. Belum ngasih udah ngoceh duluan. Udah ngomong duluan. Tapi berilah. Oh ya Tuhan, terima kasih. Aku tuh nggak bisa ya untuk membantu membangun gereja misalnya. Tapi Tuhan, aku bisa cuma memberikan persembahan kami setiap minggu. Sisihkan persembahan kita setiap minggu. Satu keluarga 10.000 aja, 10.000 loh, saya nggak bisa banyak. Satu keluarga, 10.000 satu keluarga. Bayangin, kalau satu sektor 20, 10 kali 20 berapa tuh? 200, itu seminggu. Itu satu sektor. Jadi nggak 50.000 satu bulan. Ini satu minggu 200.000, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Masa nggak bisa itu aja? Hitungannya gampang. Kita diberkati Tuhan loh. Ya, kita dikasih nafas kehidupan, diberkati Tuhan. Dapat berkat anugerah, berkelimpahan bahkan sebagai umat Tuhan. Nah yang kedua, Bu Pendeta, jadi bagaimana dengan persepuluhan? Bersepersepuluhan lah ketika kamu mampu, tapi jangan ngomong doang, jangan bernasar. Dan nasar itu tidak ditepati. Lakukanlah itu. Karena apa? Tuhan udah bilang, aku akan membuka tingkap-tingkap langit. Kamu akan mendapatkan berkat sampai berkelimpahan. Terus kita nggak percaya, ujilah aku, kata Tuhan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisi hasil tanahmu. Jadi artinya apa? Tuhan ketika kita akan bersepersepuluhan, Tuhan ada menolong kita ketika ada tantangan, rintangan, cobaan yang mau menghancurkan hidup kita. Ketika ada yang hal-hal yang tidak mau mengenakan, menghancurkan kebangkrutan, menjadikan kita bangkrut atau rugi, Tuhan akan menghalau itu. Itulah keberadaan dari hidup yang mau bersepuluhan. Cobalah kita merenungkan ulang. Apakah kita sudah melakukan tugas tanggung jawab kita dalam bersyukur kepada Tuhan, dalam memberikan persembahan? Itu aja dulu. Nah ini ada, saya lihat 29 orang. Saya percaya ini adalah 29 kakak. Nah, dari 29 kakak ini aja, coba dulu. Bagaimana kita bisa menerapkannya dengan baik. Bagaimana tanggung jawab kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan baik. Itu yang harus selalu kita ingat sebagai umat yang sudah diselamatkan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, saya mau bagi cerita tentang seorang tua. Ada mbah saya, waktu saya di Surabaya saya punya mbah. Saya nggak tahu udah pernah belum saya ceritain. Mbah ini dulunya Muslim. Dia tiba-tiba waktu itu dia masih muda, tiba-tiba dia sakit keras sampai mau mati. Lalu ketika dia di ambang kematiannya, datanglah seorang pendeta mau mendoakan dia. Dia tanya begini, seorang mbah yang miskin dan papa ya, bukan orang mbah yang kaya, mbah yang miskin. Mbah kalau mbah ini mau urip, katanya orang, kata Pak Pendeta, urip tuh jadinya hidup. Mbah mau urip, mbah harus percaya sama Gusti Yesus.
Kalau Mbah percaya Gusti Yesus, saya akan doakan Mbah pasti urip. Mbah urip lagi gitu. Terus si Mbah bilang, benerkah Pak? Benar. Kalau kamu percaya, kamu akan hidup. Lalu si Mbahnya ini berdoa percaya sama Tuhan. Karena dia mau sembuh, benar-benar dia berdoa dengan tulus dan ikhlas. Didoakan dalam nama Tuhan Yesus. 2 minggu berselang si Mbahnya sembuh dan sehat. Lalu dia bilang, aku mau jadi orang Kristen. Aku mau percaya sama Tuhan Yesus sampai mati. Lalu dia minta dibaptis. Setelah dibaptis, dia minta ikut CD katekisasi. Walaupun dia tidak bisa baca, tapi dia mau belajar untuk menjadi seorang katekisasi. Jadilah dia seorang warga CD jemaat di GPIB. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dalam kehidupannya dia begitu percaya pada Yesus dan dia begitu melayani Yesus. Ketika dalam perjalanan hidupnya, dia selalu membawa persembahan dan selalu memakai pakaian yang bagus, pakai gelung, bajunya bagus, rapi, bersih, walaupun bajunya itu-itu aja, tetapi ya selalu pakai, ini adalah pakaian untuk pergi ke gereja, Pak Pendeta. Ini saya selalu siapkan. Percaya nggak Bapak Ibu? Dia selalu siapkan persembahannya. Ketika saya bilang, Mbah, ini aku kasih uang untuk persembahan. Nggak usah, Bu. Saya itu sudah mempersiapkan persembahannya. Saya sedikit malu. Karena apa? Saya aja suka nggak siap dengan memberikan persembahan. Kadang-kadang benar-benar lagi nggak punya uang, saya minta sama Pak Pendeta. Tapi si Mbah ini, dia benar-benar mempersiapkan diri. Saya banyak belajar dengan si Mbah. Si Mbah setiap minggu dia siapkan persembahannya. Walau tidak banyak, tetapi dia memberikan persembahannya. Selalu dia punya tugas untuk memberikan persembahan. Dari uangnya sendiri yang dia sudah siapkan, yang dia sudah sediakan. Kita yang orang Kristen dari sejak lahir kalah sama seorang yang baru mengenal Yesus. Dia memberi diri dengan tulus dan ikhlas. Karena apa? Karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu hidup, yang memberikan hidup bagi dia. Maka ketika dia memberikan persembahan, dia bilang, apalah aku ini Tuhan, aku cuma bisa memberikan persembahan syukurku aja. Karena hidupku ini sudah Engkau berikan padaku. Makanya namanya dia Mbah Surip, Mbah yang sudah hidup. Apalagi kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Kita sudah diberikan berkat, bahkan berkat kita melimpah. Lumbung-lumbung kita selalu terisi penuh dengan baik. Kita tidak merasa berkekurangan. Karena itu kewajiban kita, mari memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Apakah itu persembahan dalam ibadah-ibadah minggu yang harus kita tanggung jawabi? Apakah itu juga persembahan persepuluhan kita yang kita tanggung jawabi setiap bulannya? Ada yang nanya sama saya, Bu Pendeta, kalau kita berpersepuluhan itu dari hasil yang bagaimana? Kan tadi saya sudah katakan, memberikan persembahan persepuluhan kita dari ketulusan dan kerelaan kita, dari syukur kita. Apakah itu dari gaji bersihkah, pendapatan bersihkah, atau pendapatan kotorkah, tapi dari kesukacitaan dan kerelaan kita. Bawalah persembahan ke rumah Tuhan, ke tempat perbendaharaan Tuhan. Itu Tuhan katakan. Lalu supaya tersedia makanan di rumahku, supaya perjalanan berpelayanan di jemaat GPIB Tugu ini boleh berjalan dengan baik dan benar. Semua program-program bisa berjalan dengan baik dan benar, Bapak Ibu. Nah, ketika kita memberikan dengan tulus dan ikhlas, maka kita akan diberkati Tuhan. Percayakah kita akan hal ini? Hasil tanahmu, pohon anggurmu akan berbuah bagimu. Usahamu, pekerjaanmu akan menghasilkan buah yang baik dan manis adanya. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Semua orang yang tidak mengenal Tuhan akan menyebut kita adalah orang-orang yang berbahagia.
Karena apa? Karena kita hidup di dalam Tuhan. Tetapi ketika kita tidak melakukan hal itu, maka ingatlah Tuhan juga akan memperhitungkannya dalam diri kita masing-masing. Karena itu, ketika kita hidup susah dan menderita, jangan kita cuma teriak, Tuhan aku menderita dan susah, tapi lagi renungkan ulang apa yang sudah aku berikan bagi Tuhan. Apa ya tugas tanggung jawab kita yang sudah kita lakukan kepada Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan banyak. Jangan kita grecokin pekerjaan Tuhan. Tapi kita justru harus support pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kan ada banyak begitu ya. Dalam berpelayanan banyak orang yang mau ngegrecokin berpelayanan. Masih banyak orang yang masih hitungan dalam berpelayanan. Ngegrecokin pelayanan. Gak usah ngegrecokin deh. Kalau hidup kita juga susah nantinya. Tapi lakukanlah apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang sudah aku berikan bagi Tuhan. Sudahkah yang terbaik kuberikan bagi Tuhan? Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan mari kita memberikan persembahan syukur kita pada Tuhan. Buat para majelis jemaat yang terhormat, ya, saya mengatakan yang terhormat, ya, pekerjaan kita itu tidak gampang, sulit, tapi mari kita bekerja sama untuk mengambil persembahan-persembahan yang jemaat mau berikan. Jadi jangan tunggu sampai sebulan baru kita setor. Ya. Tapi baiklah apa yang kita sudah dapat. Memang Bu Pendeta aku kadang-kadang malas karena jemaat susah. Emang itu tugas tanggung jawab kita. Sulit dalam menjalankan pelayanan di medan pelayanan kita. Tetapi ingatlah, jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Mari kita bekerja sama untuk itu. Datang dan layanilah jemaat di masing-masing tempat, khususnya dalam 6 bulan berjalan ke depan ini. Kita ambil persembahan syukur mereka, kita ambil persembahan persepuluhan mereka, sehingga kita semua juga boleh menjalankannya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Terpujilah Tuhan Yesus yang kita layani bersama, dan jangan pernah lelah dalam memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa adanya. Amin. 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 Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa adanya. Amin. 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 Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada malam hari ini Tuhan menjumpai kami dengan kebenaran firman-Mu. Walaupun kami hanya 29 orang yang ikut beribadah di dalam Zoom meeting ini, tetapi kami tahu Tuhan, Engkau masih juga bersama dengan umat Tuhan yang lainnya yang ada di dalam 300 kakak umat Tuhan yang tersebar di wilayah GPIB Tugu Jakarta Utara ini. Tuhan, ingatkanlah seluruh jemaat yang ada di dalam GPIB Tugu Jakarta Utara ini, bahwa mereka hidup
bukanlah karena milik mereka sendiri, tetapi hidup mereka adalah milik kepunyaan Tuhan. Ketika mereka diberkati, ketika mereka mendapatkan kehidupan yang dipenuhi oleh sukacita, berkat rezeki, itu juga bukanlah dari hasil karya mereka sendiri saja, tetapi karena Tuhan yang bekerja dan berkarya atas hidup dan kehidupan mereka. Sehingga ajarkan mereka untuk tidak lupa dan meninggalkan Tuhan dalam hidup mereka. Ajarkan mereka tidak menganggap sepele peribadahan-peribadahan, bahkan juga tidak menganggap sepele kehadiran Tuhan dalam diri mereka. Ingatkan mereka, jangan sampai hanya pas waktu mereka sudah usia lanjut dan ketika mereka sakit, mereka berseru-seru Tuhan, Tuhan. Tetapi ajarlah mereka untuk mengingat, memakai hari-hari hidup mereka dengan baik dan benar. Untuk mengambil bagian dalam ibadah-ibadah. Walaupun secara Zoom meeting ya Tuhan, walaupun kami tidak melakukannya secara tatap muka, tetapi ingatkan jemaat Tuhan, untuk hari-hari berikutnya mereka mau dengan tulus dan ikhlas memberi ruang untuk beribadah bersama dengan kami. Tuhan, ingatkan juga jemaat-Mu untuk bisa memberikan persembahan syukur mereka, tanda mereka diberkati Tuhan. Tanda lumbung-lumbung mereka selalu penuh dan mereka tidak berkekurangan. Ingatkan mereka Tuhan bahwa belalang pelahap akan habis dan hancur ketika mereka mau memberi diri dengan baik kepada Tuhan. Menanggung jawabi tugas beriman mereka. Memberikan persembahan syukur dan juga persembahan persepuluhan mereka. Supaya mereka tidak takut, supaya mereka tidak berpikir negatif atas keberadaan daripada kehidupan yang memberikan persembahan mereka. Tuhan, ajarlah mereka untuk terus bisa memberikan persembahan syukur mereka dan melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun. Bahkan Tuhan akan menolong mereka dalam segala usaha, pekerjaan, karya, tugas kerja mereka masing-masing, bahkan juga pelayanan mereka. Dan mereka akan menjadi orang-orang yang survive ketika mereka hidup mau memberikan persembahan mereka kepada Tuhan yang adalah milik kepunyaan Tuhan juga. Tuhan, tolonglah kami yang kami hadir di dalam ibadah ini hanya 29 orang. Engkau mengenal kami dengan keberadaan kami. Tuhan tolong berkati kami supaya kami sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap kami beribadah, benar-benar kami hidup di dalam firman Tuhan. Bukan hanya sebagai kebiasaan atau tradisi, atau hanya tugas tanggung jawab mengikuti ibadah secara live streaming saja. Tetapi firman yang kami dengar tidak kami lakukan. Sama saja ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang berbohong, menipu Tuhan dalam hidup ini. Karena itu Bapa, berkatilah kami yang 29 orang ini, untuk kami benar-benar menjadi orang-orang yang tulus dan jujur sebagai umat kepunyaan dalam beriman kepada Tuhan. Karena itu ya Bapa, berkatilah kehadiran kami ini, berikan kepada kami kesehatan, kekuatan, panjang umur, dan juga berikan berkat rezeki. Ajarkan kami, sebagian kami yang adalah pelayan Tuhan, para diaken, penatua, atau para pengurus pelkat, supaya kami juga mau berpersepuluhan, sebagaimana orang-orang Lewi yang juga bersepersepuluhan. Karena itu ya Bapa, tolonglah kami, mampukan kami, sehingga apa yang kami lakukan tidaklah menjadi kesia-siaan. Memang berat Tuhan, tugas tanggung jawab yang kami harus kerjakan. Ketika kami juga akan menjalankan tugas panggilan kami melayani jemaat Tuhan. Kami harus berjalan dari rumah ke rumah untuk mengambil persembahan-persembahan mereka. Mungkin kami akan dicela, mungkin kami akan dihina, tapi tolong kuatkan kami supaya kami mampu untuk menjalankan tugas panggilan kami. Sehingga benar-benar perbendaharaan di rumah Tuhan tetap ada dan baik adanya. Dan kami bisa menjalankan tugas kami sebagai majelis di dalam sektor pelayanan kami masing-masing ataupun sebagai pengurus pelkat di pelkat kami masing-masing dengan baik dan benar. Dan
Jemaat juga boleh bersukacita karena mereka juga bisa memberikan persembahan syukur mereka karena kami beribadah secara daring ya Tuhan. Tolonglah kami dalam 6 bulan ini untuk bekerja sama dengan baik. Tolonglah kami untuk bisa melihat bahwa berkat Tuhan begitu baik dan indah adanya. Ketika pembangunan boleh terjadi di pelataran rumah Tuhan, baik di gedung gereja, di ruang serbaguna Yeruel, di panggung budaya, di pastori, dan juga di ruang serbaguna Karmel yang telah berdiri. Terima kasih, itu semua berkat Tuhan. Dan ajarlah kami untuk juga kami bisa benar-benar membuat satu hal yang indah. Kalau kami tidak bisa melakukan hal itu Tuhan dengan keadaan kami, tetapi Tuhan memberikannya dengan cuma-cuma kepada kami. Biarlah kami boleh bersama-sama bersatu hati mendukung program pelayanan di tempat ini. Dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Jangan kami menjadi penghambat dalam pembangunan ini. Jangan kami menjadi orang-orang yang mempermalukan Tuhan ketika kami melakukan hal yang tidak baik dan tidak benar. Manakala pembangunan ini berjalan, kami sendiri hanya duduk diam. Dan kami sendiri hanya cuma bisa menjadi orang-orang yang hanya menonton, melihat dari kejauhan, atau menceritakan hal-hal yang tidak baik, bahkan juga melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, ampuni kami kalau hal itu terjadi dalam diri kami. Kuduskanlah hidup kami, supaya kami bersatu hati dengan baik dan benar. Tidak menaruh curiga satu dengan yang lainnya, bahkan tidak melakukan perbuatan kejahatan dalam kehidupan kami berjemaat di tempat ini. Supaya kami tidak dimurka Tuhan, supaya Tuhan tidak marah terhadap kami. Tuhan tolong kami semua. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami juga mohon untuk menolong kami bersama dengan keluarga kami. Selamatkanlah keluarga kami Tuhan, ketika kami juga menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan, ancaman, cobaan, dan juga mara bahaya. Berkati kami Bapa. Selamatkan kami supaya kami bersama dengan keluarga kami boleh selamat dan mendapatkan anugerah kasih sayang Tuhan yang berkelimpahan. Tuhan, kami percaya firman-Mu yang boleh menghantar kami ketika Engkau mengatakan menguji Tuhan. Kami tidak akan menguji Engkau Tuhan, tetapi kami tahu kasih sayang Tuhan yang begitu hebat dalam hidup kami. Apalah kami Tuhan, ketika kami menghadapi hidup kami, ternyata Tuhan begitu hebat. Manakala kami mau jatuh, Tuhan mengangkat kami, menggendong kami ketika kami tidak berdaya. Manakala kami berkekurangan, Tuhan tiba-tiba mendatangkan malaikat Tuhan. Tuhan mendatangkan berkat rezeki bagi kami. Dan itu juga boleh kami nikmati dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, yakinkan kami ketika kami memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini tengah sakit. Mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan berkati mereka dengan segala keberadaan mereka. Mereka yang selalu kami doakan di setiap hari Minggu. Mereka dalam proses perawatan maupun juga pemulihan. Tuhan tolong mereka. Berikanlah kesembuhan, berikanlah ketegaran hati ketika mereka harus dengan sabar, dengan tekun melewati hari-hari yang susah dan sulit. Mereka melewati penderitaan karena sakit yang mereka alami. Tuhan tolong beri kemampuan kepada mereka. Dan berkatilah keluarga yang ada di lingkungan sekitar mereka, agar mereka boleh menjadi malaikat Tuhan yang menolong dan menopang mereka. Berkati juga ya Tuhan, tim medis, dokter, dan juru rawat. Agar itu juga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau mereka, menyembuhkan mereka. Berikan hikmat akal budi bagi dokter dan juru rawat, agar mereka tidak salah mendiagnosa sakit penyakit mereka, agar mereka tepat memberikan obat yang baik bagi masing-masing mereka. Dan Tuhan secara khusus pada malam hari ini, kami mau berdoa untuk Alfonsina Hehanusah dari sektor Kapernaum dan Biseli Sahetapi yang saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Firdaus dari sektor Beta. Kami percaya Tuhan akan menolong mereka. Kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan dan kepulihan bagi mereka. Kami percaya juga Tuhan akan menolong dan membantu saudara-saudara kami yang berkesusahan, mereka yang susah, mereka yang miskin dan papa. Tuhan datang menolong mereka. Bantulah kami sebagai umat Tuhan, sebagai gereja, untuk senantiasa sedia membantu dan menolong mereka ketika mereka berkesusahan. Karena itu Tuhan, secara khusus kami mau berdoa
untuk tim diakonia, Tuhan juga berkati mereka. Berkati tim diakonia kami, agar mereka bisa menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Berkati jemaat yang selalu sedia memberikan diakonia mereka kepada jemaat yang membutuhkan. Berkati juga para pengurus harian Majelis Jemaat GPIB Tugu Jakarta Utara yang selalu menjalankan tugas program pelayanan bagi jemaat di GPIB Tugu Jakarta Utara, agar mereka semua boleh bekerja sama dengan baik bersama dengan seluruh perangkat majelis jemaat dan juga pada unit-unit misioner lainnya. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk perjalanan daripada pembangunan yang tengah berlangsung di jemaat kami. Tuhan tolong berkati para tukang-tukang. Tuhan juga berkati tim khusus yang datang dari Pemda DKI Jakarta dan juga investor yang ada dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka untuk pembangunan ruang serbaguna Karmel yang sudah berjalan. Kiranya Engkau juga tolong mereka semua Tuhan, agar semua boleh menjadi satu paduan perangkat layan yang baik untuk menunjang pembangunan kehidupan daripada berjemaat kami di GPIB Tugu Jakarta Utara. Kami percaya Tuhan akan memberikan keselamatan kepada para tukang, Tuhan akan memberikan hikmat akal budi kepada para tim kerja yang bekerja di dalam pembangunan ini, juga investor, agar semua mereka boleh bersukacita ketika mereka mau memberi diri untuk melayani Tuhan dalam pembangunan di tempat kami ini ya Bapak. Dan kami percaya pada saatnya, pada waktunya, pembangunan ini boleh berjalan dan akan selesai tepat pada waktu Tuhan. Kami boleh mempergunakannya dengan penuh syukur pada Tuhan. Dan kami semakin rendah hati, mensyukuri berkat Tuhan yang begitu indah. Kami boleh saling mengasihi dengan baik. Kami boleh saling membantu, mendukung. Kami boleh saling bekerja sama dengan baik. Tidak menjadi orang-orang yang pongah, sombong, atau tamak dalam kehidupan ini. Atau hanya mencari kesenangan diri pribadi. Tapi benar-benar boleh bersatu hati, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam kehidupan kebersamaan dan kebersatuan. Sehingga satu dengan yang lainnya, kami bisa saling menjaga hubungan yang baik dan benar adanya di hadapan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan pada malam hari ini ketika Engkau juga memberkati tim multimedia, Inforkom, dan juga tim musik Bapak Diaken Santana yang selalu sedia memberikan talentanya lewat musik dan juga paduan lagu yang senantiasa diberikan. Tuhan berkati agar mereka juga boleh merasa bersukacita karena mereka boleh berpelayanan dengan baik pada malam hari ini. Kami yakin Tuhan akan menolong dan menopang mereka. Berkati juga Ibu Mahda sebagai liturgos, agar Ibu Mahda juga boleh semakin hari semakin bersukacita karena Engkau memberikan talenta yang baik di dalam dirinya. Akhirnya Bapa Surgawi, Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau mengenal kami dengan nama kami masing-masing di bangku doa kami masing-masing. Di saat ini, di mana kami berada, Tuhan berkati kami dengan segala keberadaan kami. Tuhan berkati hidup dan kehidupan kami secara pribadi, pun bersama dengan keluarga kami. Karena itu ya Bapa, biarlah tangan-Mu yang Maha Kuasa itu menumpangkan di atas kepala kami. Berkati kami dengan urapan berkat Tuhan. Dan kami boleh bersukacita, karena kami adalah orang-orang yang berbahagia ketika kami boleh menjalankan hidup yang taat dan takut akan Tuhan. Dan kami selalu sedia menjalankan tugas panggilan kami masing-masing. Inilah syukur kami, inilah doa sembahyang kami. Karena itu ya Bapa, hanya dalam pengasihan-Mu sajalah kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sebagaimana perintah Tuhan, agar janganlah kita beribadah dengan tangan hampa, akan tetapi masing-masing kita juga membawa dan memberi persembahan sesuai dengan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Guna menunjang pelayanan gereja, percayalah, Tuhan akan memberkati saudara dan persembahan saudara. Berikanlah persembahan keluarga di rumah masing-masing dalam amplop persembahan yang telah diedarkan oleh diaken atau penetua koordinator sektor pelayanan. Dan untuk selanjutnya dapat jemaat serahkan ke kantor majelis jemaat GPIB Tugu atau melalui koordinator sektor pelayanan masing-masing, serta Bapak Ibu bisa juga memberikan persembahan melalui QR Code. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Dengan penuh sukacita kami bersama persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu atas kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi kami dan seisi rumah tangga kami. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Ucapkan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Ibu Pendeta Ida Rade Sihombing yang pada malam hari ini membawakan firman Tuhan. Biarlah firman yang telah kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat di GPIB Tugu yang sudah mengikuti ibadah keluarga pada malam hari ini, juga kepada tim interkom dan tim musik yang sudah ambil bagian di dalam ibadah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari untuk melanjutkan ibadah ritual kita ini ke dalam ibadah karya atau ibadah aktual kita masing-masing sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita dengar tadi. Tuhan memanggilmu
berikanlah apapun yang terbaik, ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya, walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanku. Hari terakhirku makin dekat, mantapkan langkahmu, jangan sesat. Sungguhlah janjinya takkan lenyap, bahwa mahkota milikmu tetap. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya, walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanku. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Terima kasih untuk pelayan firman dan pelayan liturgi serta Bapak Ibu yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini. Terima kasih untuk pelayanannya, terima kasih untuk partisipasinya.